Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah video monthly budget ini video yang sering ditungguin sama teman-teman. Terima kasih banyak atas supportnya. Jadi aku bisa lanjutin video monthly budget ini ya. Nah, seperti biasanya sebelum aku mulai untuk list anggaran di bulan Juli, ini aku evaluasi dulu pengeluaran aku di bulan Juni sebelumnya ya. Nah, jangan salfok, itu catatan aku sedikit banget, harap maklum ya mak, gak sempet say. Jadi aku tuh senengnya emang selalu catat di note HP gitu. Jadi sebelum tidur aku catat-catat, aku ingat-ingat pengeluaran apa aja di hari tersebut. Intinya sisa budgeting aku di bulan Juni kemarin itu masih lumayan banyak banget, yaitu 768.000. Wow, aku aja sampai bangga sama diri aku sendiri. Nah, ini aku keluarin dulu sisa-sisanya dari si dompet pintar ini. Untuk belanja bulanan itu habis total ya. Nah, jadi di sini yang tersisa itu untuk belanja mingguan, terus sisa susu Mas Raka, BBM. Nah, BBM aja. Mungkin karena efek kebanyakan di rumah ya, sering di rumah aja kan, bawaan pandemi kasus ini semakin meningkat. Jadi ya kita banyak di rumah aja, selain rempong juga mau keluar-keluar bau bayi. Itu sisa BBM sampai ada sisa 30.000, terus jajan 50.000. Lumayan kan? Lumayan banget lah karena biasanya jajan itu selalu habis total. Terus dana tak terduga, alhamdulillah di bulan kemarin gak ada pengeluaran yang tak terduga. Paling kepake 50.000 itu kemarin untuk beli lampu aja yang putus. Nah, jadi itu dia, rasanya tuh seneng banget. Semakin kesini tuh semakin bisa mengontrol, dan selalu ada aja sisa-sisa list pengeluaran yang sudah kita anggarkan. Buat teman-teman yang mungkin masih pas-pasan atau kurang, jangan berkecil hati, pokoknya selalu bersyukur seberapapun itu, semoga selalu dicukupkan. Nah, seperti biasanya untuk sisa-sisa anggaran itu akan aku masukkan ke challenge tabungan. Challenge yang aku jalanin sekarang ada 3, yaitu challenge kalender yang ini, challenge 20 ribuan, dan satu lagi itu challenge yang 1 juta untuk logam mulia. Nah, untuk challenge kalender ini selalu aku utamakan karena sesuka itu aku sama cara menabung ini tuh, bikin semangat banget untuk mengatur keuangan setiap bulannya ya. Nah, kemarin itu udah aku masukin 100.000 karena sisa anggaran di bulan ini bisa cukup untuk memenuhi challenge kalender Juni ini, maka akan aku arsir semuanya. Dan karena jumlah tanggal di bulan Juni itu sampai 30, berarti totalnya adalah 465.000. Nah, lumayan banget kan teman-teman, kalau misalnya kita berhasil setiap bulannya, maka uang yang terkumpul dalam 1 tahun itu bisa 5 jutaan gitu. Buat teman-teman gimana nih? Sepertinya udah lumayan banyak juga yang mencoba cara tantangan menabung seperti ini. Lumayan banyak juga yang tag aku di Instagram, senang banget aku dengarnya. Pokoknya kita sama-sama saling menyemangati ya teman-teman. Semoga kita berhasil memenangkan tantangan menabung ini. Dan ini langsung aja aku tempel kalender yang untuk challenge Juli ya. Dan sisanya masih ada 403.000. Jadi 20 ribuan yang ini akan aku masukkan ke challenge 20 ribuan. Dan kebetulan aku juga punya stok 20 ribuan. Jadi untuk challenge 20 ribuan ini aku nggak targetkan setiap bulannya. Pokoknya ketemu uang 20 ribu itu akan aku pisahkan dan aku masukkan ke challenge ini ya teman-teman. Nah, oke, sekarang langsung aja aku mau bikin budget Juli atau rencana anggaran di bulan Juli ini. Gak terasa ya udah memasuki Juli, udah pertengahan tahun. Gimana nih buat teman-teman list keinginan di tahun 2021, apakah udah ada yang tercapai? Kalau aku untuk yang utamanya belum nih, semoga aja tahun ini bisa tercapai, amin. Nah, seperti biasa untuk pemasukan bulanan itu dari pendapatan Pak suami masih sama, yaitu 5 juta rupiah. Lalu ada juga pendapatan aku. Nah, kenapa aku tuliskan di sini? Tidak bermaksud apa-apa ya teman-teman, hanya meluruskan aja karena masih banyak yang suka bilang 5 juta itu nggak termasuk ngasih orang tua sedekah gitu ya. Nah, alhamdulillah di sini aku ada penghasilan walaupun nggak tetap per bulannya, tapi alhamdulillah bisa ngasih orang tua, adik-adikku, nabung untuk sinking fund, sedekah, ataupun sesekali pengen beli apa. Nah, tapi itu nggak penting sih, nggak bisa jadi patokan juga buat teman-teman harus punya penghasilan sekian dulu
baru bisa mengatur keuangan seperti ini. Justru menurut aku nih ya, dimulai dari pendapatan yang kecil lah, kita wajib mengelola keuangan seperti ini biar tidak menimbulkan hutang ataupun bokek di pertengahan bulan. Dan menurut aku juga ya, sebaiknya mengatur pengeluaran itu baiknya dari pendapatan yang tetap, kayak pendapatan aku yang tidak tetap, terus kayak uang lembur suami misalnya. Nah itu tidak bisa, atau sebaiknya jangan dimasukkan ke list anggaran, karena kalau suatu saat uang itu tidak ada, jadi anggaran pengeluaran kita itu tidak terganggu. Yang pertama, aku sisihkan dana tabungan utama 10%, yaitu 500.000. Jadi dari pendapatan yang ada itu kita pisahkan dulu seberapa banyak yang ingin kita simpan, lalu sisanya baru untuk pengeluaran. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Nah untuk pengeluaran yang pertama itu ada arisan komplek 250.000. Nah kalau yang ini tuh masih termasuk tabungan sih menurut aku ya, karena alhamdulillah arisan di komplek aku itu nggak ada potongan, jadi full nerimanya juga segitu. Nah terus ada listrik masih di 400.000, terus wifi plus pulsa 470.000. Nah kalau listrik sama wifi ini via transfer ya, jadi bukan cash. Lalu ada belanja bulanan di sini untuk bulan Juli aku anggarkan 700.000. Terus untuk belanja bulanan masih tetap ya 1 juta. Jadi kalau untuk belanja bulanan itu aku masih bisa mainkan untuk nominalnya, tapi kalau untuk belanja mingguan itu aku selalu tetapkan di 1 juta aja. Lalu di bulan ini aku mulai anggarkan diapers, jadi susu plus diapers itu aku anggarkan 300.000. Nah untuk susu masyarakat itu 1 kaleng cukup ya, 1 bulan, kemarin masih ada sisa, dan dia alhamdulillah sih mulai mau nyusu lagi semenjak aku ganti susunya kemarin itu. Nah terus BBM masih 200.000, terus galon plus gas itu 130.000, untuk gasnya 80.000 dan galonnya 50.000. Terus sedekah 150.000, kemudian ada jajan plus hiburan itu masih di 400.000. Sebenarnya aku pengen naikkan untuk bulan ini biar lebih happy aja di rumah aja gitu kan, cuman aku pengen masukin list anggaran yang lain aja, yaitu laundry. Jadi ya udah aku tetapkan masih di 400.000. Laundry pun juga bisa bikin aku happy sih. Nah kemudian untuk dana tak terduga masih 300.000. Kenapa aku siapkan dana tak terduga ini lumayan besar, karena aku itu nggak mau mengganggu dana tabungan. Jadi intinya tuh untuk keperluan yang tidak terduga ya, seperti kayak servis motor, ban bocor, ada yang nikahan, ulang tahun, atau tiba-tiba harus berobat umum atau keluarga minta bantuan gitu. Nah terus laundry plus setrika itu aku budgetkan 200.000, insya Allah cukup untuk 1 bulan. Nah jadi itu dia, jadi total pengeluaran untuk rencana untuk anggaran di bulan Juli itu totalnya 4.500.000 ditambah sama tabungan utama 500.000, jadi untuk sisa gaji di bulan Juli itu nggak ada. Nah setelah dibudgetkan, kemudian tinggal masukkan uang-uangnya ke dalam dompet pintar ini atau dompet disiplin, bebas ya mau dompet disiplin ataupun amplop. Mungkin kelihatan jadul ya, hari gini tuh masih pegang uang cash, tapi ini tuh efektif banget bagi aku yang udah jalanin hampir 2 tahun. Oh ya, mau menjawab pertanyaan teman-teman yang kadang masih suka nanya tuh kayak gini, kalau misalnya mau jajan Shopee atau beli baju, make up, nah itu tuh bisa ambil uangnya dari budget mana? Nah kalau menurut aku ya teman-teman, itulah gunanya kita bikin anggaran dulu seperti ini. Jadi kita rencanakan dulu, jadi nggak masalah mau jajan, mau shopping, yang penting kita rencanakan dulu, atur budgetnya sesuai dengan pemasukan kita tentunya. Kalau memang ada list yang mau ditambahkan, ya mau nggak mau ada anggaran lain yang harus dikurangi ataupun dihilangkan. Seperti contohnya sekarang ini aku pengen laundry biar nggak terlalu capek di bulan ini ya. Jadi aku kurangin untuk belanja bulanan, atau aku hilangkan juga budget skincare. Jadi tinggal diselang-seling aja gitu. Intinya ini keuangan kita, jadi yang berhak untuk mengatur keuangan kita ya kita sendiri.
Nah, selanjutnya adalah sinking fund. Ini juga part yang paling aku sukai kalau memasuki awal bulan. Berarti dana sinking fund kita akan bertambah. Nah, di sini untuk bulan ini aku sisihkan untuk dana sinking fund yaitu 500.000 karena untuk pemasukan aku itu belum sepenuhnya masuk ke ATM. Nah, untuk yang pertama aku masukkan kado ultah mama. Ini udah yang ketujuh kali, berarti dana yang terkumpul sekarang ada 1.400.000. Sinking fund ini tuh menyenangkan, kayak kita tuh ketemu uang lupa gitu. Jadi ini tuh perencanaan tabungan yang kita rencanakan untuk beli apa, terus targetkan waktunya berapa lama. Untuk yang tabungan 10 juta per tahun, ini aku via transfer, jadi aku transfer ke ATM khusus untuk tabungan 10 juta ini. Tapi ini pun belum mencapai target yang harusnya udah terarsir 26, itu aku baru terarsir 22, tapi nggak apa-apa. Itu karena nominalnya lumayan besar ya. Nah, kemudian sinking fund yang baru aku bikin di bulan kemarin itu ada diffuser yang living sama handphone baru. Nah, alhamdulillah kemarin itu aku dikirimin salah satu all shop untuk diffuser ini sebagai bentuk kerjasama gitu. Alhamdulillah ya, rezeki nggak kemana. Jadi aku anggap sinking fund diffuser ini nggak aku lanjutkan dan aku akan fokus sama sinking fund yang untuk handphone baru karena kemarin HP aku tuh sempat hang gitu, jadi kayaknya aku harus fokus dulu sama sinking fund yang handphone baru ini. Nah, makanya untuk yang sinking fund diffuser kemarin itu kan udah aku masukin 250.000. Nah, itu akan aku pindahkan ke yang untuk handphone baru itu. Jadi untuk sekarang dana yang sudah terkumpul adalah 800.000. Target aku sih mungkin 3 jutaan ya untuk handphone yang kapasitas memorinya itu bisa lebih besar biar bisa lebih enak untuk bikin videonya. Nah, ini sisa anggarannya di bulan Juni kemarin. Sisanya ini akan aku bagi-bagi, mau aku masukin ke challenge kalender 100.000, kemudian challenge yang 1 juta itu 50.000, kemudian sisanya 200.000 itu akan aku masukin lagi ke sinking fund yang handphone baru. Jadi aku sempat dilema, awalnya mau aku masukin ke challenge 1 juta, cuman menurut aku untuk target logam mulia itu tidak begitu urgent ya, jadi aku masukin aja ke challenge handphone lagi. Nah, kemudian yang terakhir aku tinggal menuliskan list belanja bulanan. Jadi aku tuliskan dulu keperluan apa aja yang mau aku beli pas nanti belanja bulanan. Jadi biar nggak kalah pas belanja dan bisa menghemat waktu. Nah, segitu aja dulu video aku kali ini. Semoga aja bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman. Dan untuk kita semua untuk bisa lebih baik mengatur keuangan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.